Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, para pengajar, para guru, para pemerhati pendidikan, praktisi pembelajaran yang saat ini memiliki concern, ya, atau siapapun Anda yang memiliki concern terhadap pendidikan jarak jauh yang sekarang ini sedang dihadapi oleh anak-anak kita, ya. Nah, kali ini saya ingin sharing sesuatu yang agak berbeda dengan apa yang sudah saya pernah sharing sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya saya sharing tentang konsep, model, teorinya, kemudian bagaimana penerapannya dan sebagainya, ya. Hari ini saya ingin sharing dan mungkin nanti ke depannya lebih banyak sharing tentang hal-hal yang bersifat teknis untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya ingin share bagaimana menggunakan media WhatsApp untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Karena pada umumnya para guru, para siswa, orang tua siswa juga sudah sangat terbiasa dengan menggunakan media WhatsApp ini, ya. Jadi kita sudah terbiasa, kita sudah semuanya tidak perlu belajar lagi menggunakannya, ya. Cenderung tidak perlu belajar lagi menggunakannya. Jadi kita bisa gunakan ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar jarak jauh, ya. Anak saya juga yang kelas 2 SD mendapatkan pesan-pesan untuk mengerjakan tugas, untuk membaca bahan bacaan atau melihat menonton video gitu, ya. Itu menggunakan WhatsApp juga dari sekolahnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai aja sharingnya, ya. Yang pertama adalah perlu kita pahami bahwa WhatsApp ini adalah sebuah platform komunikasi. Jadi WhatsApp ini bukan merupakan LMS, bukan merupakan learning management system, tetapi dia merupakan platform komunikasi. Ya, kita biasa gunakan WhatsApp itu sehari-hari untuk keperluan berkomunikasi jarak jauh, ya, secara online. Nah, untuk itu yang bisa disupport di dalam WhatsApp ini dan yang paling pas penggunaannya dengan menggunakan WhatsApp ini adalah komunikasi pembelajaran. Apa aja komunikasi pembelajaran itu, ya? Ya sederhana, komunikasi antara guru dengan murid, komunikasi antara fasilitator dengan murid, komunikasi antara murid dengan murid, ya. Seperti itu. Jadi seolah-olah seperti kita ada di dalam kelas. Maka penggunaannya yang paling pas untuk WhatsApp ini adalah difungsikan sebagai kelas virtual. Ya, jadi bukan untuk konten pembelajaran, tetapi difungsikan sebagai kelas virtual. Ya, bisa dikatakan ini merupakan pengganti kelas fisik. Ya, Eh, teman-teman sekalian, seringkali kita lupa ketika akan mengubah kelas fisik menjadi kelas online atau kelas jarak jauh, kita lupa menentukan ini kelas virtualnya akan berupa apa, akan berbentuk bagaimana, ya. Yang menggunakan LMS mungkin sudah sangat terfasilitasi lah oleh LMS itu, oleh Learning Management System itu. Tapi buat Bapak Ibu guru, buat sekolah-sekolah yang belum mengenal, belum menerapkan, dan itu saya rasa masih banyak juga gitu, belum menerapkan Learning Management System, dan orang tuanya juga kan belum mempelajari bagaimana penggunaan LMS-nya itu, ya, itu bisa menggunakan memanfaatkan aplikasi-aplikasi eh, apa komunikasi, ya, aplikasi-aplikasi komunikasi dan berbasis media sosial sebagai penggantinya, ya. Contohnya seperti WhatsApp, YouTube, Google Drive, Google Form, ya. Itu bisa kita gunakan untuk mendukung terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh, ya. Jadi penempatannya yang paling pas, sekali lagi, WhatsApp ini difungsikan sebagai pengganti kelas fisik. Jadi misalkan kelas fisiknya adalah kelas 4B atau kelas 3C misalnya, ya, nanti itu diubah menjadi kelas WhatsApp, namanya sama, kelas WhatsApp 3C, kelas WhatsApp 4B. Isinya siapa? Ya isinya para murid, ya, para murid atau orang tua murid yang mewakili para murid yang belum bisa berkomunikasi dengan menggunakan WhatsApp, ya, seperti murid-murid di kelas 1 dan kelas 2 SD. Dia belum bisa. Mungkin kalau kelas 5 ke atas, ya, dia udah bisa mungkin menggunakan WhatsApp, ya, chat dengan WhatsApp dia udah bisa. Ya, tapi kalau untuk kelas 1, 2, 3 dan kelas 4 mungkin gitu, ya, dia perlu perlu didampingi, bahkan perlu digantikan, ya, perlu diperantarai lah oleh orang tua siswa gitu, ya, oleh orang tua murid. Nah, untuk itu, sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian,
ketika kita menggunakan kelas WhatsApp ini kita perlu perhatikan siapa audiensnya ya. Jadi poin yang ketiga adalah perhatikan siapa audiens atau peserta kelas WhatsApp ini. Ini dibuatnya jadi grup ya Bapak Ibu sekalian, bukan di deliver satu-satu gitu ya. Jadi ini masih ada saya temukan di beberapa sekolah gitu ya. Eh, Guru itu mendeliver message-nya satu-satu gitu. Ya alasannya sih baik ya, alasannya baik, artinya dia ingin pendekatan secara personal. Kalau memang pas ya muridnya langsung yang menerima, it's okay. Tapi kalau berkomunikasi dengan orang tuanya, nah ini yang harus kita sedikit jaga ya. Jangan sampai ada efek-efek lain begitu dari pembelajaran. Jadi kalau menurut saya yang paling oke, yang paling pas itu bentuknya adalah grup. Karena komunikasi terjadi semua di situ dipantau kan, semua orang bisa melihat proses komunikasi. Semuanya secara terbuka di sana begitu. Ya, baik itu yang isinya grupnya diisi oleh orang tua murid yang mewakili atau oleh muridnya langsung. Jadi sebaiknya kelas itu WhatsApp itu menggunakannya berupa grup ya, dan grupnya nanti diberi nama, ini kelas berapa, kelas apa gitu ya. Nah, balik lagi teman-teman sekalian. Jadi ini tolong diperhatikan juga siapa peserta grupnya. Kalau misalnya eh, peserta grupnya adalah murid-muridnya langsung ya, ya kelas 5 ke atas begitu, maka guru bisa berkomunikasi layaknya seorang guru atau orang tua terhadap murid ya, dengan bahasa-bahasa yang ya memang sudah menjadi bahasa biasa, komunikasi antara guru kepada murid ya. Contoh misalkan guru ingin menyemangati ya, maksudnya adalah ingin menyemangati, ingin mengungkapkan perasaan sayang ya, perasaan peduli terhadap murid-muridnya gitu ya. Ananda sekalian atau Anandaku, silahkan kerjakan dengan baik. Ibu selalu berdoa semoga Ananda semua sehat walafiat dan ibu selalu sayang kalian semua. Terus kemudian ada emoticon ada emoji begitu ya dengan tanda hati begitu. Nah, kalau itu diperuntukkan untuk siswa, untuk murid, ya it's okay. Tapi kalau isinya dari kelas WhatsApp atau grup WhatsApp itu ya dengan adalah orang tua murid ya. Jadi orang tua murid yang mewakili ya, maksudnya dari para murid-muridnya di dalam grup WhatsApp itu. Kemudian para guru menggunakan bahasa-bahasa yang berhamburan perasaan sayang kepada murid ya, sementara yang baca adalah orang tuanya karena muridnya belum bisa baca terlalu lancar. Apalagi ada emoji-emoji yang seperti ada tanda hati, tanda kiss dan sebagainya begitu. Itu rasanya kurang ini ya. Nantinya dikhawatirkan menimbulkan beberapa persepsi. Karena sudah ada case sahabat sekalian ya. Jadi mohon ini bisa dijaga. Dan untuk itulah tadi saya kenapa mengatakan pada Anda bagusnya ini bentuknya grup. Ya, Anda bayangkan apabila message itu atau message WhatsApp itu disampaikan secara personal dengan sebuah ungkapan perasaan sayang menggunakan emoji ya, yang mengungkapkan perasaannya itu, kemudian di delivernya secara personal dan yang baca itu adalah bapak atau ayah atau ibunya gitu. Ya kan ini bisa menimbulkan hal yang ada efek lah ya, ada efek ya. Memang tidak semua ya, kita tidak bisa seuzon seperti itu, cuma ya kita menjaga ya, dikhawatirkan ada efek-efek yang enggak apalagi yang mengajar ya bapak ibu gurunya yang masih muda-muda ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan nanti itu dikhawatirkan menimbulkan hal yang kurang baik, ada efek begitu. Jadi sebaiknya bentuknya adalah kelas grup ya, berupa kelas, kemudian bahasanya juga bahasa-bahasa yang memang disesuaikan apakah itu untuk murid ataukah memang untuk orang tua ya dalam hal ini. Jadi orang tua yang mewakili murid maksudnya. Kan itu bahasanya akan berbeda juga. Ya, gitu teman-teman sekalian. Oke, kemudian gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi setelah kita tahu audiensnya, gaya komunikasinya kita bisa terapkan, tentukan dan selalu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD gitu ya. Sesuai dengan standar bahasa Indonesia tersebut. Nah,
kita ingin mendidik anak ya supaya bisa berkomunikasi secara baik, secara lancar, secara baik meskipun hanya menggunakan media WhatsApp. Ya oleh karena itu berikan contoh kepada anak-anak dan juga kepada orang tua ya. Eh, Supaya nanti orang tua ini kan mewakili murid, supaya nanti orang tua yang mewakili murid ini juga bisa menyampaikan kepada anaknya secara baik ya. Jadi selalu gunakan bahasa yang baik gitu. Kalau itu singkatan ya gunakanlah singkatan yang memang sudah baku begitu ya, atau apa namanya, gunakanlah bahasa-bahasa yang memang eh, bagus lah, tidak menimbulkan konotasi-konotasi yang tidak baik begitu. Nah kemudian juga kalau mau pakai emoji, sekali lagi ya saya ingatkan, saya harapkan semoga emojinya itu adalah emoji-emoji yang memang sesuai dengan apa namanya, karakteristik audiensnya ya, jangan terlalu berlebihan juga. Lalu gunakanlah Bapak Ibu multi group agar komunikasi tidak bertumpuk ya. Yang dimaksud dengan multi group ini grup WA yang dibuat untuk apa, sesuai dengan aktivitas pembelajarannya. Jadi misalkan ada grup WA yang memang secara khusus dia memfasilitasi komunikasi belajar antara murid dengan guru dan murid dengan murid ya. Misalnya guru menyapa ya, ini dia ada grup WhatsApp yang secara khusus untuk apa, memfasilitasi guru menyapa muridnya, guru bertanya kepada murid, murid bertanya pada guru, kemudian murid berdiskusi menceritakan pengalamannya ketika belajar dan sebagainya. Ada satu grup WhatsApp yang memfasilitasi proses komunikasi itu ya, dan kemudian ada satu grup WhatsApp lagi yang memfasilitasi apa, tugas-tugas ya, tugas-tugas. Kenapa ini dibedakan? Karena khawatirnya begini, kita di grup yang utama, grup yang pertama itu sudah terjadi komunikasi yang sangat panjang lebar. Ini misalkan engage ya, connected antara guru dengan murid atau guru dengan orang tua muridnya, itu sudah connected. Terjadi diskusi yang sangat panjang lebar. Lalu terus tiba-tiba besoknya ada tugas, dikirimlah tugas melalui WA itu, melalui grup itu. Dan setelah itu terjadi lagi komunikasi lagi ya, artinya si tugas yang tadi dikirim lewat WA itu sudah tertimpa dengan komunikasi-komunikasi yang begitu panjang lebar ya. Khawatirnya kalau tidak dibuat grup lagi secara khusus tentang tugas-tugas, tentang praktek-praktek, khawatirnya nanti ada yang ketinggalan, ada yang kelewat. Ya memang kita bisa membuka ininya ya, link dokumennya gitu ya. Kan itu bisa dibuka juga tuh, kalau kita klik link dokumen media dan sebagainya, dia pasti keluar tuh file-filenya. Cuma kan di situ tumpukannya kita harus bisa milih juga ya. Belum lagi perilaku ya, bagaimana kita memperlakukan grup WhatsApp. Apakah kita mau nge-save langsung di handphone, atau mau diberikan jeda atau diberikan batas waktu sekian lama lalu nanti terhapus sendiri. Nah, saya khawatirnya tidak punya kesempatan ya untuk langsung nge-save ya. Jadi dia ya mau nggak mau udah kehapus. Ketika udah ingat message-nya baru dibaca, pas mau di download udah kehapus ya, karena tadi ketimpa oleh yang message yang banyak tadi. Ya oleh karena itu biasanya kalau penggunaan media WhatsApp itu kita pisahkan antara komunikasi, grup komunikasi, dan juga dengan grup yang isinya tentang informasi tugas-tugas. Ya, ini saya contohkan seperti begini. Nah, ya ini contohnya. Ini ada grup tugas dan ada grup kelas utama. Ya, grup kelas utama itu adalah grup yang tempat tadi saya sampaikan, tempat tadi melaksanakan komunikasi antara guru dengan murid, murid dengan murid begitu ya, atau guru dengan orang tua murid yang mewakili muridnya. Sedangkan yang grup tugas ini isinya adalah link ya, tentang tugas-tugas, informasi tentang link tugas, file-file yang harus di-download, file-file yang akan di-upload oleh peserta. Nanti kalau peserta atau para murid itu nanya bagian ini bagaimana, dia akan memfoto kemudian dia share di grup tugas ini. Diskusi-diskusinya ada di sini. Ya. Jadi ini kelas utama, nah yang ini yang kelas tugas. Gitu ya, sahabat sekalian. Nah, lalu kemudian di dalam grup itu kita harus tentukan aturan main ya. Tadi sudah kita lihat ya. Jadi di dalam setiap grup itu ada aturannya, ada aturan mainnya ya.
Maksudnya apa? Ya maksudnya supaya komunikasinya berjalan dengan lancar, efektif ya, orang tidak sembarangan memposting. Tiba-tiba kita lagi bahas materi pelajaran apa, ada yang jualan apa gitu ya. Nah, itu kita kita batasi, makanya kita buat rules ya. Kita buat rules. Oke. Jadi sahabat sekalian, ini sangat penting ya pembuatan rules ini. Nanti juga supaya si grup WhatsApp ini tidak mengganggu komunikasi yang lainnya. Misalkan kan HP-nya cuma satu gitu ya, dipakai oleh dua orang anak gitu. Nanti rebutan gitu. Jadi HP ini si WhatsApp ini kita batasi ya, misalkan untuk komunikasi pembelajaran hanya berlangsung dari jam 8 sampai dengan jam 10. Nah, artinya itu yang jam 10 ke sana itu adalah bagian yang punya HP, itu bagian orang tuanya mungkin yang punya HP, yang pegang HP menggunakan HP dan WhatsApp-nya ya. Sedangkan untuk yang khusus untuk proses belajar itu yang dari jam 8 sampai dengan jam 10. Jadi dibuat rules, dibuat pengumuman mengenai waktu, mengenai konten, apa yang bisa di-share, yang nggak bisa di-share, termasuk ketentuan tentang sara juga ya. Itu biasanya apa namanya, disampaikan di rules itu. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Terus kemudian juga nanti kalau ada tugas itu taruhnya di grup yang tugas. Kalau kita mau bahas hal-hal yang sifatnya umum, seputar pelajaran ataupun seputar pengalaman adik-adik belajar atau anak-anakku belajar, silakan gunakan grup ini. Nah, itu pembagian grup gitu ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa gabungkan WA ini dengan link konten pembelajaran yang lain. Misalkan kita menggunakan link YouTube ya. Jadi supaya WA ini kan sebenarnya platform yang sudah cukup berat pengoperasiannya di dalam HP. Jadi ya wajar aja kalau misalkan dia buka video secara langsung. Jadi kalau videonya itu kita langsung kirim filenya ke WhatsApp, ketika di-upload ataupun di-download ya itu juga cukup berat. Ketika diputar dia buffer juga gitu. Maka biasanya kita kita upload dulu ke YouTube ya supaya nanti lebih lancar gitu ya. Jadi kan kalau link itu di copy and paste kan tinggal di paste aja dia udah langsung keluar teksnya ya. Biar nanti dan tidak usah di download ketika akan dibuka, itu kan tinggal play aja. Paling dia langsung play. Tapi kalau yang dibuka dari dari WhatsApp langsung, jadi file yang dikirim ke WhatsApp langsung si videonya, waktu mau dibuka kan dia ada proses download dulu. Jadi berat ke memori HP-nya nantinya. Ya. Jadi biasanya si video-video itu untuk supaya lebih lancar, para guru itu mengupload dulu ke YouTube dengan menggunakan link yang di close atau unlisted ya, tidak dipublikasikan. Dia hanya menggunakan link yang pengaturannya itu si video itu hanya untuk ditonton oleh orang-orang yang punya link saja. Ya, yang tidak punya link itu dia tidak bisa nonton. Ya. Jadi dengan menggunakan pengaturan seperti itu, nanti di copy linknya, lalu di paste, dikirim di grup WhatsApp. Ya, di kopas ya, dikirim di grup WhatsApp. Jadi nanti ketika ngebuka atau memutar video pembelajaran tidak perlu di-download, dia langsung aja diputar dari playernya di YouTube. Gitu teman-teman sekalian. Dan juga dengan link materi pembelajaran lainnya ya, misalnya seperti dengan Google Drive, Google Form dan sebagainya, itu bisa dikomunikasikan via WhatsApp. Oke, jadi itu aja teman-teman sekalian, sharing saya tentang penggunaan WhatsApp untuk mendukung kegiatan belajar mengajar ya. Jadi ini yang dihijau-hijaukan ini bisa teman-teman baca nanti ya, sambil videonya di pause begitu. Anda baca. Nah, ini yang penting-penting ini yang saya kasih warna hijau. Sampai ketemu lagi di sharing berikutnya. Nanti saya share juga dengan penggunaan online meeting platform ya untuk mendukung KBM yang efektif, cara membuat video yang baik ya. Ya ini sharing pengalaman saya saja sih buat teman-teman sekalian. Bukan berarti video saya paling baik, enggak, cuma tips-tips ini mudah-mudahan membantu buat teman-teman sekalian dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak yang saat ini sedang memerlukan bimbingan untuk pembelajaran jarak jauh.
Saya Muhammad Isman, sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.